Baik, untuk acara selanjutnya kajian agama yang akan dipimpin atau yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Taslim Hidayah, pimpinan pesantren Miftahul Falah. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin qasamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim tabarrukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun.
wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu lakum liutammima makarimal akhlaq wa qala Asy-Syaikh As-Salisaqati rahimahullahu ta'ala man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada illa dalikal maudi illa bi mahabbatir rasul wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana fil jannah wa qala al-Busiri rahimahullah ta'ala nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami ya rabbi bil mustafa Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi Sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini bin nur bin wa min ajami ya Waqad qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun, artinya ini satu buah penutup. Nah, dia tadi udah dibuka Pak ya. Sekarang langsung penutupan. Yajibu ala syakhsi ayyarifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimana pada sore menjelang malam ini yang tentunya adalah iradah dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bermusafahah, bermuwajahah, berkumpul di ini haflah yang mubarakah dalam rangka ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan junjungan kita Sayyidul Alam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salawat teriring salam juga mudah-mudahan selalu Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya penuh harapan kelak mendapatkan syafaatul uzma, belaan yang luar biasa nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada yang terhormat Sahibul Bait, orang tua kami Bapak Mursyid beserta istri dan keluarga besarnya, juga yang terhormat Ananda Ustadz Nahrawi, mudah-mudahan kita doakan bersama beliau senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan diberikan segala kemudahan-kemurahan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bisa istiqomah memegang teguh daripada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya Rabbal. Juga kepada yang terhormat jajaran pemerintahan baik sipil maupun militernya, wabil khusus kepada Bapak RT yang telah mewakili lingkungannya yang saya hormati, juga kepada tokoh agama, sepuh, para haji, para asatidz yang tiada kami sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tiada mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau seluruhnya. Juga kepada jamaah sekalian, wabil khusus para santri beserta pimpinan daripada majelis santrinya, baik yang dari Pondok Petir, Pamulang, Pondok Capai dan seterusnya, yang mudah-mudahan seluruhnya kita yang kumpul di ini tempat di ini malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu bimbing dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus kepada pengatur waktu, pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sepatah kata kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni adalah thalabul ilmi, yang kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat ke atas, ahlan wa sahlan, wahai tamu Rasulullah, bersalawat untuk sang pemberi syafaat. Ya, luar biasa. Bersalawat untuk sang pemberi syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Yakni junjungan kita Rasulullah, yang pada ini malam kita peringati daripada hari kelahirannya yang dinamakan Maulid, kan begitu ya. Kemudian juga Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ini malam jadwal pengajian saya di Majelis Taklim Pondok Petir, oleh karenanya di sini ya tuan rumah tadi udah ngaji kayak katanya biasa ya, insya Allah tabarukan ya kepada mu'alliful kutub, kepada pengarang ini kitab ya, kita bacakan kitab Tijanul Daruri insya Allah. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi sudah dibacakan daripada zikir maulidnya, kemudian juga ayat-ayat Al-Quran, pembacaan sholawatnya, yang memang itu semua adalah isi daripada acara zikir maulidnya. Lagi dalam keadaan saudara ya, kita masih musim pandemi, kan begitu. Mudah-mudahan dengan zikir maulidan ini ya, dengan fadilahnya diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala wabah yang sedang terjadi di negeri kita ini. Amin ya Rabbal alamin. Inilah masa. Nah, kapan junjungan kita dilahirkan? Nah, ini yang wajib juga kita katakan.
dilahirkannya pada malam Senin waktu fajar, yakni pada waktu terbit tanggalnya tanggal 12 Rabiul, tahunnya dinamakan tahun guys. Ini udah tahu kita nih ya? Ya, tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah. Kenapa emang belum ada tahun pada waktu itu? Karena emang belum ada tahun hitungannya ya. Kita bersama kalau namain anak kita ya kan ya namain anak kita akurin sama keadaan pada waktu itu. Siapa tahu nama si Pengki kok namanya gampang bener, lagi dulu lagi anaknya kok kagak punya Pengki katanya, akhirnya nama dinamain si Pengki. Dan ini Kanjeng Rasul dilahirkan pada tahun gajah. Apa sebab tasmiahnya? Karena pada waktu itu seorang Raja Abraha ya dengan pasukan bergajah datang ke kota Mekah untuk menghancurkan sebagai kiblat kita. Ya, tentunya nanti kita bisa tiada menutup kemungkinan bisa saja kita terjadi kekeliruan ya, karena banyak orang yang sama namanya, banyak yang sama namanya. Ia namai anaknya dengan nama Muhammad. Dia namai anaknya dengan nama Muhammad. Tabarukan dengan mengharapkan keberkahan dari nama Muhammad tadi. Karena wakana huwa mauluduhu fil jannah. Maka adalah ia itu orang yang menjadikan sebab namai anaknya dengan nama Muhammad beserta anaknya fil jannah menjadi ahli surga. Baru tibang namain doangan, baru tibang masih babaknya sama anaknya dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Begitu itu mah Pak, perhatiin jangan cuma segitu doangan modalnya ya. Ngomong aku udah punya anak namanya anak gua Muhammad, sembahyang kagak, ngaji maulidan, dia mau selamat dari mana? Kita yang namanya Muhammad, kemudian juga ngaji, kemudian kita sholat, puasa dan taat amal yang lainnya belum tentu masuk surga. Lari kalau tibang nama Muhammad doang ya. Nah, paling kagak itu nama ya menjadi motivasi, menjadi semangat spirit kepada orang tuanya sehingga anak yang dikasih nama dengan nama Muhammad tadi betul-betul sesuai dengan harapan orang tuanya, menjadi anak yang terpuji, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. Itu namanya aja kan. Saking besarnya nama junjungan kita, saking mulianya nama junjungan kita, gak pernah sedikit pun ditinggal daripada berselawat kepadanya. Selalu senantiasa nama Nabi kita disebut, dibacakan selawat oleh seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Ya, kita berselawat, bahkan para malaikat juga berselawat. Dengan beda artinya, kalau manusia berselawatnya memohonkan doa kepada Allah supaya selalu rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Tetapi kalau rahmat dari malaikat di mana istighfar, yakni permohonan ampunan dari malaikat untuk Rasulullah. Jadi Rasulullah makhluk yang suci yang dipintakan ampunan oleh makhluk yang suci juga. Ini menandakan ya, betapa sucinya Rasulullah. Padahal telah kita maklum bahwasanya Rasulullah tiada memiliki dosa sedikit pun, karena beliau dimaksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat maksiat. Tetapi terus selalu masih dibacakan selawat, bahkan bukan oleh manusia, bukan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala sendiri pun innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun berselawat kepada kanjeng Nabi, yakni memberikan nikmat kepada Rasulullah. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kasar jadi kanjeng Nabi kita yang dimuat oleh ajaran musonif pengarang-pengarang kitab, ya, nama-namanya bahkan sampai kepada nasab-nasabnya. Khawatir nanti ada orang pondok petir, ada orang pondok cabe, namanya sama, kemudian mengaku menjadi nabi. Nah ini, ya, coba kalau ada orang pondok cabe ngaku jadi nabi, siapa tong nama Muhammad bin Atta bin Abdullah, atau saya nabi katanya, lah, itu bisa jadi orang yang kagak nanti jadi percaya. Bisa jadi. Orang pondok kecil nama Muhammad banyak, bininya kadang-kadang bisa jadi sama. Nah ini cuma namanya nih nasabnya kanjeng Nabi enggak sampai di Abdullah saja, sampai 21 keturunan. Coba dah, orang pondok sare ada yang kenal, ya, keturunannya sampai 7. Kayaknya kagak ada ya. Tadi tuh Pak RT kita tuh kalau kita tanya Pak RT bin apa Pak RT? Bin apa? Kayaknya pas setuju mah Pak, kayaknya kagak nyambung gitu ya. Ya. Bukan hanya Pak RT, sampai petinggi-petinggi kita. Kalau bukan dari zuriat Rasul, ya sudah pasti ya tidak akan ketemu nasabnya. Karena memang sudah dijadikan oleh Rasul. Kullu nasabin wa sababin munqati'un illa sababi wa nasab. Semua daripada nasab itu terputus kecuali nasabnya Rasulullah. Jadi Rasulullah nasabnya sampai sekarang masih ada, ya, terus menerus. Yang kita kenal dengan para habaib, yang kita kenal dengan para syarifah, itu adalah zuriatnya Rasulullah sampai kelak yaumul kiamat tidak akan putus, ya. Bahkan belakangan ini, ya, imam besar kita alhamdulillah ya telah hadir di Indonesia dengan membawa bendera revolusi ini juga Rasul yang wajib kita tajim, wajib kita takrim, ya. Kita ikuti semuanya apa yang disampaikan oleh imam besar kita, ya. Mudah-mudahan insya Allah tadi sudah disampaikan, innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Hanya saja diutusnya aku kepada kalian itu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam arti masyarakat pada saat itu bukan tiada berakhlak, berakhlak, berbudi pekerti, bermoral, cuma belum sempurna, ya. Belum sempurna. Sempurnakanlah akhlaknya oleh junjungan kita Rasulullah, ya. Nah, itulah isinya nanti ada di kitab-kitab ulama. Ada di kitab-kitab ulama. Seluruhnya, baik itu akhlak anak kecil terhadap orang tua, akhlak orang tua terhadap anak kecil, kemudian juga akhlak pejabat terhadap rakyat, akhlak rakyat terhadap pejabat, akhlak manusia terhadap binatang yang lainnya. Semuanya sudah dibuat ya oleh ulama di dalam kitabnya. Tinggal saja kita mau mencari, mau mempelajarinya. Insya Allah kita akan temuin akhlak-akhlak Rasulullah di kitab-kitab para ulama. Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh jamaah, jangan bosan-bosan untuk selalu terus mempelajari ilmu agama di masing-masing majlis taklimnya, ya. Bersoal, bertanya akan penerangan agama dari guru masing-masing, ya. Karena itu adalah merupakan kewajiban kita, ya, kewajiban orang Islam untuk thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Bisa kita paham Bapak ya? Insya Allah. Akan saya bacakan di sini. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abi. Adapun nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati abi,
dari jihad ayahandanya. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullahi. Ya, jadi Nabi Muhammad putra daripada Sayyid Muhammad bin Abdullah. Kemudian Sayyid Abdullah putra daripada Sayyid Abdul Muthalib. Ya, jadi Sayyid Abdullah putra daripada Sayyid Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib putra Sayyidina Hasim. Sayyidina Hasim putra Sayyidina Abdi Manaf. Sayyidina Abdi Manaf putra Qusay. Qusay putra Sayyidina Kilab. Kilab putra daripada Sayyidina Murrah. Sayyidina Murrah putra daripada Sayyidina Ka'ab. Sayyidina Ka'ab putra daripada Sayyidina Lu'ay. Sayyidina Lu'ay putra daripada Sayyidina Ghalib. Sayyidina Ghalib putra daripada Sayyidina Fihir. Sayyidina Fihir putra daripada Sayyidina Malik. Sayyidina Malik putra dari Sayyidina Nadar. Sayyidina Nadar putra daripada Sayyidina Kinana. Sayyidina Kinana putra daripada Sayyidina Khuzaimah. Sayyidina Khuzaimah putra daripada Sayyidina Mudrika. Sayyidina Mudrika putra Sayyidina Ilyas. Sayyidina Ilyas putra Sayyidina Mudar. Sayyidina Mudar putra daripada Sayyidina Nazar. Sayyidina Nazar putra daripada Sayyidina Ma'ad. Sayyidina Ma'ad putra Sayyidina Adnan. Ya, jadi sampai kepada Sayyidina Ad. Apa belum kira-kira ini? Kita kalau kirim sama bapak kita cuma sampai mana? 21. Ya, 21 keturun. Apa? Masuk. Coba kita. Boro-boro apa tuh 40 kilo keder. Ujung-ujungnya bin bulan deh lagi ya. Nih kan ya, ya. Sampai 21 keturunan. Ya, dihafal 21 keturunan ini. Sehingga kita tidak akan keliru. Ya, dengan nabi yang kita aku sebagai nabi dan sekalipun ada orang pondok petir, orang pondok cabai, orang pondok mana-mana yang mengaku dirinya bernama Muhammad bin Abdullah, ngaku jadi nabi, tapi kalau ya kenasabnya kagak sampai kepada Adnan, ini udah otomatis dah, ini bukan nabi ya. Ini kita kata nabi. Begitu ya. Sehingga agama, ajaran yang diajarkannya bukan ajarannya sebenarnya, tetapi ajaran bisa jadi ke surga juga jadi surga. Paham ya? Nah ini pentingnya nih. Bahkan ada padilah, ada keutamaannya. Barang siapa yang hafal atau menulis, membawa, menyimpan daripada nama-nama junjungan kita, orang tersebut, rumah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Alhamdulillah mau ramai banget, cuma apa mau belah. Kurunya dihafal ya. Muhammadun Abdullah Syaibatun Hashimun manapun Qusayun makilatin wa murwa wa ka'bun lu'ayun ghalibun dirun malikun wa nadrun kinanatun wa wabnu Khuzaimah wa mudrikatun wa ilyasun mudortala nisarun ma'adun summa adna nusiha. Siapa ya? Kudunya begitu. Kalau dulu mah kita ingat orang tua kita ya ngayun-ngayun anak di palang pintu sembari dibacain salam. Nah, dulu ya kan?
Kalau sekarang anak-anak kita bukan yang pakai di badan celana. Main dewek. Boleh deh. Masya Allah ya. Jauh-jauh ya. Yang mudah-mudahan deh ya. Walaupun keadaan memang udah seperti kayak begini, dengan maulidan Nabi mudah-mudahan selalu kita dikuatkan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Wa amma nasabuhu, adapun nasab Kanjeng Nabi, min jihati ummihi, daripada arah ibundanya, bahwa Sayyiduna Muhammad, beliau adalah ya penghulu kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad ibnu Aminata, putra daripada Siti Aminah. Ya, jadi ibunya siapa? Siti Amin. Ya, Siti, kenapa Siti? Siti itu singkatan dari Sayyidatin. Memang zaman singkatan sekarang mah, ya kan? Jokowi singkat jadi KW, ya? Singkat. Pak Jokowi, iya tulisannya ada singkatannya, ya kan? Disingkat. Jadi Siti kepanjangan daripada Sayyidatin. Sayyidatina, itu Sayyidatina bahasa Arab, disingkat menjadi Siti. Saking apa? Saking orang kita tuh cinta bener terhadap agama, sampai-sampai anak perempuannya dinamakan dengan nama bahasa Arab, dengan nama Siti. Oh benar. Dulu orang kita yang perempuan banyak dinamai dengan nama Siti. Oh sekarang nggak udah norak kali ya. Oh sekarang tuh Siti semua. Siapa yang nama Siti Hawa, siapa yang nama Siti Hajar, siapa yang nama Siti Khadijah, macam-macam Siti lainnya, ya kan? Coba kalau sekarang siapa nama Neng Nikita, ya kan? Udah modern namanya, boleh jadi anaknya ancerit dan loro, kayak artis juga. Oh dulu mah orang tua kita namain yang perempuan dinamainnya Siti, di malu. Masa nama Siti Aisyah kelakuan kayak ini kita, kan begitu. Ini anak ditegur begitu dengan sendirinya, dia ingat akan perilakunya. Oh iya, berarti anak usaha dikerjakan, kan begitu. Paham kagak ya? Insya Allah Siti itu nama Sayyidatina, ya. Ini ilmu segini juga nih. Kalau ditanya di sekolah nggak ketemu, ya. Kalau ditanya mah di sekolah nggak bakal ketemu deh. Ditanya apa Pak Guru itu Siti itu apa katanya? Gua nggak tahu deh kata Siti. Padahal Siti itu singkat kependekan daripada Sayyidatina. Saking cintanya orang Pondok Cabe, cintanya orang umat Islam, yang menamakan anaknya dengan nama Siti. Begitu ya. Masya Allah. Siti Aminah ibunya. Kemudian putri siapa beliau? Ya, bintu Wahabin, putri daripada Sayyidina Wahab. Ya, Sayyidina Wahab putra daripada Sayyidina Abdul Manaf. Sayyidina Abdul Manaf putra Sayyidina Zuhroh. Sayyidina Zuhroh putra Sayyidina Kilab. Maka bertemulah ya Sayyidina Kilab dari nasab ayahanda dengan Sayyidina Kilab nasab dari ibunda Rasulullah. Kalau orang Pondok Cabe sama Pondok Putih bilang mah masih sepuh dari barisan emak maupun dari barisan begitu. Kalau sekarang kan kita beda. Bang, siapa nama Ahmad, bapaknya dari mana? Jawa. Ibu dari mana? Dari Sunda. Kagak bakal ketemu. Ya, kagak bakal ketemu. Nah, orang Sunda ke Sunda, ke sono terus baik. Orang Jawa ke Jawa ke sono. Tetapi nasabnya junjungan kita, ya kan? Rasulullah di nasab yang keempat kembali kepada Sayyidina Kilab, kemudian sampai kepada Sayyidina Hasan. Jadi satu keturunan lagi ketemunya. Ya, kalau anak kita udah kemana tahu?
lagi kalau yang udah ya orang udah bukanan Sunda atau bukanan Jawa, udah luar negeri, udah kena nyambung dah kira-kira kan begitu ya. Nah inilah dasar. Nah, kapan junjungan kita dilahirkan? Nah ini yang wajib juga kita ketahui ya. Rasulullah dilahirkan pada malam Senin bertepatan dengan terbit fajar sodik, yakni pada waktu subuh. Menurut pengetahuan pertama dilahirkannya pada malam Senin waktu fajar, yakni pada waktu terbit subuh. Tanggalnya tanggal 12 Rabiul, tahunnya dinamakan tahun gajah. Kita tahu kita nih ya, tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah. Kenapa emang belum ada tahun pada waktu itu? Karena emang belum ada tahun hitungannya ya. Kita bersama kalau namanya anak kita ya kan ya namanya anak kita akurin sama keadaan pada waktu itu. Siapa tahu nama si Pengki, kok namanya gampang bener, lagi dulu lagi dianakin kok kagak punya Pengki katanya, akhirnya dinamanya si Pengki. Nah ini kan yang Rasul dilahirkan pada tahun gajah. Apa sebatasnya? Karena pada waktu itu seorang Raja Abraha ya dengan pasukan bergajah datang ke kota Mekah untuk menghancurkan sebagai kiblat kita. Mau dihancurin sama Abraha. Ya, dikenallah ketelahan pada waktu itu tahunnya namanya tahun gajah. Gajah tuh ya. Jadi kalau ditanya tahun gajah itu apa? Bukan tahun gajah orang Cina ini mah ya. Orang Cina kok punya juga tahun. Kayak sekarang sionya siapa sekarang? Ya, sio anjing apa katanya ya? Ayo deh orang pada ribut dulu. Karena ribut emang sionya lagi sio anjing, tahun anjing ya. Bukan. Karena belum ada tahun Hijriah pada saat itu. Tahun Hijriah adanya setelah ya 50 tahun Rasulullah, 10 tahun menjadi Rasul, hijrah ke kota Madinah, barulah ada hitungan tahun Hijri. Karena belum ada tahun, ya kepala ada tahunnya tahun gajah. Ya, karena Raja Abraham bersama pasukannya mau menghancurkan kiblat Ka'bah, tempat ibadah orang pada saat itu, dengan berkendaraannya adalah gajah. Kenal apa tahun gajah? Tuh, ya. Bisa kita pahamin dah ya. Nah, namanya tahunnya tahun apa namanya deh? Tahun gajah. Kemudian beliau diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun. Beliau masih tinggal di kota Makkah. 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada waktu itu beliau masih ada di kota Makkah. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke sebuah kota Madinah, dan wafatlah beliau di kota Madinah. Nah inilah ya yang wajib kita ingat, wajib kita hafal, wajib kita yakini ya. Begitu nasab ayahandanya, juga ibundanya, dan kapan beliau dilahirkannya, mudah-mudahan bisa kita ingat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Inilah kewajiban kita. Kalau kita ingat, kita apa, kita tahu, akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, kalau tiada kita pelajarin sehingga kita tidak kenal, tidak hafal, tiada tahu, sudah barang tentu dan pasti kita akan mendapatkan dosa, yakni akan mendapatkan siksa kelak di yaumul qiyamah. Nauzubillah. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya Rasulullah luar biasa. Insyaallah nanti bakal disampaikan oleh guru-guru kita ya. Saya di sini cuma ya sebatas memenuhi daripada permohonan tuan rumah yang memang santri saya juga ya tabarukan kepada kita untuk membacakan kitab Hijjatun Darori, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.
ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.